Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa dengan saya, yaitu Bagus Satrio. Sebelum melanjutkan video ini, saya ingin meminta viewer untuk like video ini terlebih dahulu sebelum menontonnya, atau sesudah menontonnya juga gak apa-apa, tapi lebih enaknya sebelum menontonnya. Nah, kalau sudah, mari saya lanjutkan. Saya akan menjelaskan mengenai rencana usaha saya ke depannya yang akan saya analisa menggunakan bisnis model kanvas dan analisa SWOT. Bisnis model kanvas yaitu adalah kinerja atau kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup atau sejenis-sejenisnya. Kanvas ini disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup bisa lebih maksimal. Model bisnis ini diterapkan oleh semua startup tanpa terbatas sektor usaha apapun. Bisnis model kanvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart. Ada 9 elemen yang harus ada dalam bisnis model kanvas. Yang pertama adalah customer segment. Customer segment adalah elemen pertama yang harus dimiliki dalam sebuah bisnis model kanvas, yaitu ini berguna untuk menentukan semua segmen pelanggan mana yang Anda atau yang akan menjadi target bisnis. Misalkan suatu maskapai penerbangan mengeluarkan 2 produk untuk memenuhi kebutuhan 2 segmen pelanggan yang berbeda. Selanjutnya yaitu value proposition. Ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Hal ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Selanjutnya adalah channel. Melalui penggunaan channel yang tepat, kita bisa baru menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi mencoba memikirkan channel yang ingin digunakan dengan baik, karena penentuan channel adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Selanjutnya yang keempat adalah revenue streams. Revenue streams merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi atau dari ini produsen memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya yang kelima adalah key resource. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki produsen atau suatu perusahaan untuk mewujudkan value proposition. Semua jenis sumber daya, mulai dari pengelolaan bahan baku, penataan sumber daya manusia, dan penataan proses operasional menjadi perhatian dan membuat model bisnis. Selanjutnya adalah customer relationship. Ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Perlu pengawasan yang ketat dan intensif agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lainnya hanya karena jalinan hubungan yang kurang baik. Selanjutnya adalah key activity. Key activity merupakan sebuah aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proporsi nilai. Selanjutnya yang nomor 8 adalah key partnership. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activity yang telah dibuat. Selanjutnya atau yang terakhir adalah cost structure. Elemen terakhir yang tak kalah penting dengan ke-8 elemen lainnya adalah struktur pembiayaan bisnis. Mengelola bisnis secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian.
Hal ini juga dapat menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Pada elemen ini tentu dibutuhkan laporan keuangan yang tepat. Nah, kali ini di bisnis saya yaitu yang pertama mulai dari customer segment. Untuk customer segmentnya kami mencangkup dari event siswa atau mahasiswa, event kantor, serta komunitas-komunitas. Bisnisnya ini yang paling sering berkembang di sekitar daerah saya khususnya. Nanti kalau semisal sudah berkembang, mungkin saya akan mencoba ke kota-kota lain. Yang kedua adalah value proposition. Nah, keunggulan dari bisnis saya atau dari close customization saya ini adalah bisa desain dari konsumen. Maksudnya tuh baru bisa desain sendiri. Nah, selanjutnya adalah bahan bisa memilih sendiri, sablon kualitasnya terbaik, bahan berkualitas, maksudnya semua bahan berkualitas, dan kan banyak jenis-jenis kain sendiri dan semuanya itu berkualitas, maksudnya poin ini seperti itu. Nah, selanjutnya adalah garansi. Nah, untuk garansi ini syarat dan ketentuan berlaku. Yang ketiga adalah channel. Untuk channel saya melalui direct marketing atau pemasaran secara langsung. Mungkin bisa langsung ke event-event atau langsung ke kantor-kantor komunitas yang ada seperti itu. Atau email marketing. Nah, biasanya di sela-sela event kami cantumkan email kami untuk bisa menghubungi email tersebut. Selanjutnya adalah online shop. Nah, untuk online shop juga kami juga menyediakannya, bisa dari Shopee, bisa dari Lazada, bisa dari Tokopedia juga. Sementara 3 itu dulu. Soalnya di sini mungkin awal-awal 3 dulu. Nanti kalau misal banyak pengen yang lain baru merambah ke online shop yang lain. Ini adalah revenue sistemnya. Nah, keuntungannya itu didapat dari mendesain baju dan keuntungan dari penjualan kaosnya itu sendiri. Untuk yang kelima yaitu key resource. Yang pertama adalah SDM-nya. SDM-nya yang pertama dari makelar, desainer, relasi dengan teman, dan sistem pembayaran. Pembayaran ini maksudnya kayak seperti misal OVO atau lewat link aja dan sebagainya. Untuk alat yang digunakan yaitu smartphone dan sepeda motor dan PC, itu saja. Untuk yang nomor 6 adalah customer relationship. Nah, untuk customer relationship-nya ini yang pertama melalui sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Dan juga melalui event, misalnya event di sekolah, di kampus, atau di kantor. Yang nomor 7 yaitu key activity. Untuk kegiatannya yaitu yang pertama adalah pemasaran, yaitu pencarian konsumen. Yang kedua adalah kegiatan produksi, desain produk, beli kain, potong kain, sablon, jahit, setrika, dan packing. Nah, untuk yang nomor 8 yaitu key partnership. Untuk key partnership sendiri yang pertama ada supplier. Suppliernya berasal dari toko kain, toko perlengkapan penjahit. Toko perlengkapan jahit maksud saya. Nah, untuk yang selanjutnya, yang kedua adalah dari partner, yaitu tukang jahit, tukang potong, dan tukang sablon. Untuk yang terakhir yaitu cost structure-nya. Nah, untuk cost structure-nya sendiri terdiri dari biaya produksi, biaya sistem pencatatan pembelian, biaya promosi, dan biaya pegawai serta biaya transportasi. Untuk analisa SWOT-nya dari usaha saya yaitu yang pertama mulai dari yang strength yaitu keunggulan dari usaha saya. Yang pertama bahan berkualitas tinggi. Semua bahan yang sudah saya jelaskan tadi seperti di value proposition, bahannya semua berkualitas tinggi dan bisa memilih sendiri. Yang kedua bisa custom sendiri. Yang ketiga ada bisa order via smartphone. Nah, ini saya juga sudah rencana membuat aplikasi di Play Store agar bisa diorder lewat situ.
Selanjutnya ada garansi. Untuk garansi ini seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu syarat dan ketentuan berlaku serta sablon yang terbaik, maksudnya kualitas terbaik. Untuk weakness sendiri yaitu untuk custom tidak bisa menangani eceran karena di sini itu untuk menangani eceran sangat sulit. Jadi ini langsung pesan minimal 2 lusin atau selusin lah. Selusin kan 12, jadi seenggaknya 2 selusin atau 2 lusin, nanti bisa didiskusikan lagi. Untuk selanjutnya adalah opportunities. Untuk kesempatannya adalah semakin banyaknya komunitas-komunitas di daerah Kediri. Nah, saya kan tinggal di daerah Kediri, jadi semakin berkembang banyak komunitas-komunitas di daerah Kediri. Nah, selanjutnya setiap tahun di sekolah atau kampus selalu terdapat regenerasi yang mana mereka akan saling menunjukkan identitas mereka dengan baju khusus anggota mereka. Nah, sama juga seperti komunitas, mereka akan seperti kayak arogansi mungkin yang harus menunjukkan identitasnya. Misalnya yang satu ini dari komunitas paduan suara, yang satu lagi dari komunitas taekwondo, satu lagi dari komunitas break dance, satu lagi dari komunitas apa dan lain-lain gitu. Jadi mereka harus menunjukkan identitas mereka sendiri. Nah, selanjutnya adalah ancamannya. Ancamannya adalah kalah saing dengan brand besar yang sudah lama berkecimpung di bidang ini. Nah, terus sekian dulu dari video dari saya. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dan minta like dan komennya. Mohon kritik kurang bagaimana penjelasan dari saya. Dan terima kasih.